Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Santoso dengan NIM 184100010 dari Ekonomi Syariah S Malam akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Ekonomi Makro. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi, yang kedua pengertian ekonomi makro, yang ketiga hubungan antara ekonomi makro dengan ilmu ekonomi, yang keempat ruang lingkup yang dipelajari dalam ekonomi makro, yang kelima pentingnya kebijakan ekonomi makro, yang keenam potensi ekonomi Indonesia. Next, selanjutnya pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi sendiri memiliki pengertian secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Selanjutnya, ilmu ekonomi yang memiliki artian suatu studi tentang bagaimana cara mengelola sumber daya yang terbatas atau langka untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Next, selanjutnya pengertian ekonomi makro. Kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan, artinya dalam cabang ilmu ekonomi makro menjelaskan beberapa ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar yang dalam perkembangannya berkaitan dengan masalah ekonomi publik atau negara. Next, selanjutnya hubungan antara ekonomi makro dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara umum merupakan induk dari kajian ekonomi secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif yaitu mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai sesuatu masalah ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi yaitu kumpulan asas dan kumpulan ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi, menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan tersebut dalam suatu hubungan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi terapan yaitu penerapan teori ekonomi yang dalam praktek kehidupan masyarakat secara nyata, seperti penerapan ekonomi koperasi dan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup yang dipelajari dalam ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro yang dikemukakan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes, yaitu yang secara umum dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama, kritik atas pandangan ahli perekonomian klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengeluarkan agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, pentingnya kebijakan ekonomi makro. Dalam teori ekonomi makro, terdapat 5 kelompok besar yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara-negara lain. Next, selanjutnya permasalahan kebijakan ekonomi makro pada dasarnya mencakup 2 permasalahan utama, yaitu masalah jangka pendek atau masalah stabilitasi, yaitu tentang inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, yaitu mengenai bagaimana kita menyetir perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari kebijakan ekonomi menurut Sukirno dapat dibedakan menjadi 3 bagian bentuk, yaitu kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan segi penawaran. Next, selanjutnya potensi ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai posisi strategis karena berada di antara 2 benua dan 2 samudra dengan luas lautan 3,3 juta kilometer dan luas daratan 1,92 juta serta dengan sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia dalam jumlah besar 257 juta jiwa, dan beragam kekayaan budaya. Terkait dengan potensi perekonomian Indonesia pada beberapa tahun ke depan, Riset dari Standar pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi hampir 7% dalam 2 dekade ke depan, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2030. Mungkin
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada gaya bahasa dan cara penyampaian yang kurang dari saya, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.